Kembali lagi di Waktu Indonesia bagian gadget. Seperti biasa kita akan membawakan berbagai macam berita-berita yang lagi happening, lagi keren, lagi rame di bidang gadget, sosial media, dan teman-temannya. Langsung aja kalau begitu barengan sama saya Abdan Al-Khairat. Kita masuk ke berita yang pertama. Walaupun menjadi game yang ditunggu-tunggu di tahun 2020, nyatanya Cyberpunk 2077 alias Cyberpunk 2077 malah bikin malu. Walaupun game Cyberpunk 2077 terlihat baik-baik saja pada saat dimainkan di PC dengan spek mumpuni, ternyata pada saat main di konsol banyak bermunculan bug yang membuat para gamers begitu frustrasi. Dengan masalah tersebut, PlayStation pun akhirnya mengambil tindakan dengan menghapus game besutan CD Projekt Red dari PlayStation Store. Karena banyak yang merasa kecewa dengan game tersebut, pihak Sony pun akhirnya menawarkan refund penuh untuk semua pemain yang membeli Cyberpunk 2077 lewat PlayStation Store. Gua rasa Cyberpunk ini mirip-mirip sama orang yang lo kenal di sosial media, fotonya kelihatan cakep, ternyata pas lagi ketemu zong gitu mukanya. Aduh, pernah gak sih ngalamin kayak gitu guys? Di masa pandemik, Brainly justru mendapatkan keuntungan lebih dari biasanya. Karena pandemik yang belum juga selesai, para siswa diharuskan belajar dari rumah. Para siswa pun kerap memanfaatkan platform pendidikan online untuk belajar dari rumah, salah satunya yaitu Brainly. Tercatat platform pendidikan online tersebut mengalami kenaikan jumlah pengguna sampai dengan 350 juta, di mana lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya memiliki 150 juta pengguna. Bukan hanya jumlah pengguna, Brainly juga mendapatkan kucuran dana dari beberapa investor seperti Learn Capital, Prosus Ventures, Runa Capital, Manta Ray, dan General Catalyst Partners sebesar 80 juta US dollar atau berkisar 1,1 triliun rupiah. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun tool dan mengembangkan ekspansi ke negara lain seperti Indonesia dan juga Brasil. Gokil! 1,1 triliun kucuran dana. Ini gue rasa Brainly gak cuma bikin aplikasi doang, bisa bikin sekolah kali ke depannya ntar. Seperti biasa, produk unggulan Huawei lagi dan lagi berhasil berada di puncak teratas di DxOMark. Hal ini dikarenakan hasil kamera dari Huawei Mate 40 Pro Plus yang begitu mengagumkan. Huawei sendiri membekali 5 buah kamera terhadap HP terbaiknya tersebut. Mulai dari 50 megapiksel Ultra Vision kamera, 8 megapiksel Super Zoom kamera, 12 megapiksel Telephoto kamera, 20 megapiksel Ultra Wide Cine kamera, dan 3D Depth Sensing kamera. Huawei Mate 40 Pro Plus mendapatkan keseluruhan skor kamera di DxOMark mencapai 139 poin. Dengan hasil tersebut, HP flagship Huawei ini membuat rekor baru pada dunia kamera. Karena berhasil mengalahkan saudaranya Huawei Mate 40 Pro yang berada di peringkat 2 dengan skor 136 poin. Dan diikuti oleh Xiaomi Mi 10 Ultra dengan skor di DxOMark mencapai 133 poin. Emang Huawei tuh nggak pernah ada matinya ya kalau ngomongin soal kualitas lensa kamera HP-nya. Mungkin kalau misalnya dipakai buat main TikTok bakal makin mantap kali itu ntar. Papale pale papale papale pale. Akhirnya, Raja Gaming terbaru hadir secara resmi. Setelah muncul berbagai spekulasi akan kehadirannya, Xiaomi akhirnya membuka suara akan tanggal perilisan dari HP terbaiknya tersebut. Rilis pada tanggal 28 Desember 2020, Xiaomi Mi 11 resmi menjadi HP pertama yang menggunakan chipset terkuat di bumi, yaitu Snapdragon 888 5G. Selain secara pasti dibekali dengan chipset terbaru, menurut para pembocor di Weibo, Mi 11 akan ditopang dengan layar beresolusi Quad HD Plus yang mampu refresh rate sampai dengan 120 Hz. Lalu pada sektor kamera, Xiaomi Mi 11 rumornya akan dibekali dengan kamera utama mencapai 108 megapiksel. Dan untuk baterainya sendiri, Xiaomi menyematkan baterai berkapasitas 4780 mAh yang dikolaborasikan bersama dengan fast charging 55 watt. Ini sebenarnya merupakan sebuah rumor yang gue dapat dari berita yang publish di tanggal 24 Desember 2020. Jadi kalau misalnya ntar ke depannya ada spesifikasi resmi langsung dari Xiaomi, ya kita mohon maaf ya. Tinggal tungguin aja dah, ntar updatean terbaru bakal kayak gimana. Oke? Aneh bin ajaib, OnePlus kembangkan HP berkonsep mirip dengan hewan chameleons alias bunglon. Jadi bisa berubah-ubah warna gitu men. OnePlus kembali membuat inovasi terbaru dengan perangkatnya yang diberi nama OnePlus 80 Concept. Inovasi terbaru itu nantinya memungkinkan OnePlus 80 Concept bisa berubah warna sesuai keinginan pengguna berkat lapisan film khusus yang terdapat pada bagian belakang. OnePlus mengatakan fitur ini berguna untuk menampilkan notifikasi pada smartphone. Kemudian fitur ini juga dikombinasikan dengan modul sistem radar mmWave yang ada di bagian belakang smartphone. Sistem ini bisa mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik yang memungkinkan sistem untuk melihat, mencitrakan, menemukan, dan melacak objek.
Konsep mirip hewan chameleons tersebut dirancang oleh tim internal OnePlus bernama Gaudi. Lalu pola di bagian belakang smartphone dirancang untuk meniru bentuk teras sumber air panas Pamukkale di Turki. Gitu dong. HP baru fiturnya yang bikin canggih gitu, bukannya fitur baru malah ngehilangin charger. Waduh, kayak siapa tuh? Beberapa waktu yang lalu, gerai KFC alias Kentucky Fried Chicken begitu membuat heboh karena mengumumkan konsol gaming ciptaannya sebagai pesaing dari PlayStation 5. Melalui akun Twitter resminya, keberadaan konsol ini diumumkan secara langsung untuk meyakinkan masyarakat kalau KFC benar-benar membuat konsol gaming. Walaupun tidak mengungkapkan secara detail mengenai spesifikasi yang digunakan. Akan tetapi Cooler Master mengatakan kalau konsol ini ditenagai prosesor Intel NUC 9, kartu grafis Asus RTX, dan SSD NVMe 1TB dari Seagate. Konsol ini juga memiliki fitur-fitur canggih seperti dukungan untuk virtual reality dan ray tracing. Cooler Master juga mengatakan kalau konsol gaming tersebut menawarkan gameplay hingga 240 frame per second untuk semua game dengan dukungan output 240Hz di display 4K. Untuk peluncurannya, KFC awalnya berencana merilis konsol tersebut pada tanggal 12 November lalu. Akan tetapi terpaksa diundur karena pandemi yang belum juga berakhir. Jadi masih belum diketahui secara pasti kapan para gamer bisa merasakan konsol gaming besutan KFC tersebut. Gue jadi curiga nanti kalau misalnya ini konsolnya udah diproduksi secara massal, mungkin besok-besok lo ke KFC nggak cuma ditawarin CD-CD artis aja, tapi ditawarin konsol game juga kali ya. Agak PR ntar jadi mbak-mbaknya. Tapi mantep deh. Huawei kembali lagi memperkenalkan smartphone terbarunya di China. Kali ini ada Huawei Nova 8 dan Huawei Nova 8 Pro. Keduanya menawarkan layar refresh rate yang tinggi, chipset Kirin 985, kuat kamera 64MP dan teknologi fast charging 66W. Untuk Nova 8 sendiri dibekali dengan layar seluas 6,57 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi OLED display. Pada bagian depan, terdapat kamera selfie berkonfigurasi 32MP. Kemudian pada bagian kamera belakang, terdapat elips berisi kamera dengan sensor utama 64MP bersama dengan lensa ultrawide 8MP dan dua sensor 2MP. Sedangkan untuk Huawei Nova 40 Pro hadir dengan layar seluas 6,72 inci berteknologi OLED display yang mampu meningkatkan kecepatan refresh rate sampai dengan 120Hz. Kemudian untuk kamera depannya, Huawei menyematkan dual kamera dengan resolusi utama 32MP yang diikuti dengan 16MP. Kemudian untuk harganya sendiri, Huawei Nova 8 varian 8/128GB dibanderol dengan harga 3.299 yuan atau berkisar 7,2 jutaan. Sedangkan Huawei Nova 8 Pro varian 8/128GB dibanderol dengan harga 3.999 yuan atau berkisar 8,1 jutaan. Cuman kalau kata gua, lo kalau misalnya pakai HP ini nggak ada gunanya juga sih kalau misalnya pakai HP canggih tapi jemput cewek depan gang. Tidak mau kalah dengan Qualcomm, Samsung sedang mempersiapkan untuk mengenalkan Exynos 2100. Selain diklaim setara dengan Snapdragon 888, chipset yang akan dirilis oleh Samsung itu pun dikabarkan akan dipakai pada produknya mendatang Samsung Galaxy S21. Walaupun belum dirilis secara resmi, ternyata bocoran skor benchmark dari chipset tersebut sudah mulai bermunculan di berbagai media. Menurut seorang pembocor, skor yang ditorehkan chip besutan Samsung saat uji Geekbench cukup tinggi. Pada tes single core, Exynos 2100 meraih skor 1089 poin, sementara pada tes multi-core, chip Samsung tersebut mencetak skor 2963 poin. Karena Snapdragon 888 pada uji single core sama-sama meraih 1089 poin. Sedangkan pada tes multi-core, Snapdragon 888 hanya meraih 3794 poin. Tapi skor dari chipset Samsung tersebut bisa berubah ya, karena masih belum dirilis secara resmi nih dari Samsungnya. Kita pantengin aja kira-kira apakah sesuai, makin canggih, atau makin zonk. Samsung baru saja merilis produk televisi yang unik yang dibanderol dengan harga yang selangit. Televisi dengan screen unik yang bisa berganti orientasi layaknya layar HP tersebut dihadirkan oleh Samsung yang diberi nama The Zero. Dengan keunikannya tersebut, The Zero menjadi televisi pertama di dunia yang dapat berputar secara dinamis dan orientasi layar untuk menampilkan layar secara vertikal. Jadi nantinya TV besutan Samsung tersebut akan bergerak secara otomatis sesuai konten, landscape untuk TV dan portrait untuk konten atau aplikasi seluler. TV Samsung tersebut juga dibekali dengan teknologi Quantum Dot yang diklaim memiliki kualitas gambar yang lebih baik dari biasanya. TV seluas 43 inci tersebut saat ini sudah berada di Indonesia dengan harga jual mencapai 19 juta rupiah. Gue bisa bilang teknologi dari Samsung yang satu ini cukup brilian sih. Jadi kan ibarat kata zaman sekarang banyak banget orang-orang yang suka menikmati konten video yang ada di TikTok ya kan. Lo bayangin kalau misalnya TV-nya bisa ditonton secara vertikal, berarti lo bakal puas banget nonton video di TikTok
dari TV itu. Gokil. Tiap hari mangga dadang. Ngapa gue jadi nyanyi? Sebelum kita lanjut ke berita yang terakhir, gue mau ngingetin kalau misalnya lo bisa melihat dan menyaksikan berbagai macam berita-berita menarik di minggu-minggu yang lalu di playlist video Waktu Indonesia bagian gadget di channel YouTube Pricebook seperti biasa pastinya. Dan sekarang kita masuk ke berita yang terakhir. Samsung kembali merilis smartphone terbarunya di Indonesia. Smartphone yang masuk ke dalam kelas entry level tersebut diberi nama Samsung Galaxy A12 alias A12. Untuk masalah spesifikasi, Samsung menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan fast charging 15 watt. Soal dapur pacu, HP terjangkau Samsung tersebut dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 yang dikolaborasikan bersamaan dengan RAM storage 4/128GB dan 6/128GB. Lalu pada sektor kamera, Samsung Galaxy A12 dibekali dengan quad kamera pada bagian belakang dengan konfigurasi utama mencapai 48 megapiksel. Dan berbicara soal harga, Samsung mematok HP terbarunya tersebut dengan harga 2,5 juta rupiah untuk varian 4/128GB dan 2,8 juta rupiah untuk varian 6/128GB. Ya kalau harga segitu dan speknya cuma standar di kelasnya, mendingan Xiaomi nggak sih? Atau mending rakit PC? Kalau begitu, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang nonton video ini dari awal sampai habis. Kita bakal ketemu lagi di Waktu Indonesia bagian gadget di minggu selanjutnya bersama dengan saya Abdan Al-Khair. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Salam gadget dan sampai jumpa.